Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita sekali lagi berpeluang untuk menambah ilmu pengetahuan agama kita, yang topik pada pagi ini adalah tanda orang-orang yang bertakwa. Tanda orang-orang yang bertakwa. Lihat buku Ke Arah Memahami Al-Quran dan Al-Hadis, jilid 1, halaman 143 hingga halaman 150. Tanda orang-orang yang bertakwa yang akan kita bahas pada pagi ini adalah berdasarkan firman Allah dari surat Ali Imran, ayat yang ke-133 hingga 136. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, walaupun Al-Quran secara keseluruhan adalah kitab pedoman bagi orang-orang yang bertakwa, namun Allah Subhanahu Wa Taala menyebut secara spesifik, secara khusus, tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Kita telah bahas pada 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. 5 sifat orang yang bertakwa. Mereka beriman kepada yang gaib, mereka mendirikan salat, mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Yang keempat, mereka beriman dengan apa yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang kelima, terhadap hari akhirat mereka yakin. Mereka yang telah memiliki kelima-lima sifat tersebut, merekalah yang mendapat hidayah Allah. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Sila lihat tafsiran 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah di dalam kitab Tafsir Al-Furqan jilid 1. Nah, pada hari ini kita akan terangkan juga
5 sifat lagi. Tanda-tanda orang yang bertakwa. Tapi berdasarkan surat Ali Imran, ayat 133 hingga 136. Kita baca terlebih dahulu ayat-ayatnya. Kemudian baru kita tafsirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kita terjemahkan dulu ayat tersebut. Ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan daripada Tuhanmu dan kepada syurga yang lebarnya selebar langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bersegeralah kamu untuk mendapat ampunan daripada Allah dan syurga yang lebarnya saja bagaikan jarak antara langit dan bumi. Untuk siapa syurga itu? Lil muttaqin, uiddat lil muttaqin. Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu baru terjemah harfiah. Apa dia, Ustaz, terjemah maknawiyah atau tafsiran? Ini dia. Maksud ayat tersebut, bersegeralah kamu beramal yang boleh menyampaikan kamu kepada pengampunan dosa-dosamu. Bersegeralah. Jangan malas. Jangan suka menangguh-nangguhkan. Itu makna bersegeralah. Wasari'u. Bersegeralah. Maknanya jangan ditangguh-tangguhkan. Dalam hal apa kita patut bersegera? Yaitu untuk mendapat ampunan daripada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang dengannya dosa-dosa kita layak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan selanjutnya bukan saja mendapat ampunan maghfirah, tapi juga layak memasuki syurga Allah yang keluasannya luar biasa, yaitu disebut oleh Allah yang jaraknya, lebarnya bagaikan antara langit dan bumi. Untuk siapa? Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Untuk pengetahuan semua, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa dalam Al-Quran menyebut syurga itu uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.
Allah tidak menggunakan istilah uiddat lil muslimin, disediakan untuk orang Islam. Allah tidak gunakan istilah itu. Uiddat lil mu'minin, Allah juga tidak gunakan istilah itu. Tapi Allah gunakan uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, ingin masuk syurga, kita mesti berusaha selagi hayat di kandung badan, tidak setakat menjadi muslimin, muslimat, tidak setakat menjadi mukminin, mukminat, tetapi mesti memiliki sifat takwa, muttaqin. Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sebab makna orang-orang yang bertakwa tercakup di dalamnya Islam dan iman. Iman dan amal saleh. Kita teruskan dengan tafsir ayat. Dalam ayat di atas Allah menyebut bahawa lebar syurga selebar langit dan bumi. Lebarnya. Semua kita tahu keluasan sesuatu adalah gabungan antara panjang dan lebar. Ingin mendapat keluasan, sebagaimana kita sama-sama maklum ketika belajar di sekolah menengah dulu, panjang kali lebar dapat isi keluasan. Panjang kali lebar dapat luas. Dan panjang adalah lebih panjang daripada lebar. Nah sekarang, kalaulah lebarnya saja antara langit dan bumi, macam mana panjangnya? Wallahu a'lam. Yang pasti panjangnya adalah lebih panjang dari lebar. Walaupun dalam Al-Quran selalu kita dapati terjemahannya yang luasnya. Sebenarnya bukan luas. Ardon itu bukan ardon ya, ardon bumi. Tapi kalau dengan ain ardon itu lebar. Sebagaimana kalau kita hendak tempah celana atau seluar, bila diukur pinggang kita, ini namanya arad. Sedangkan dari pinggang ke bawah itu namanya tul, panjang. Panjangnya ke bawah. Tapi ukuran lebarnya biasanya akan diukur keliling pinggang kita, itu namanya arad. Arduha. Jadi syurga yang disediakan untuk orang yang bertakwa, lebarnya saja bagaikan jarak antara langit dan bumi. Allah tidak menggambarkan betapa luasnya syurga tersebut. Ini berarti panjangnya sudah pasti lebih daripada antara langit dan bumi. Ayat ini juga menunjukkan bahawa syurga sudah diciptakan oleh Allah. Syurga sudah diciptakan oleh Allah dan berada di luar alam ini, karena ia lebih besar daripadanya. Karena syurga lebih besar daripada dunia, daripada bumi, dan tidak mungkin alam ini dapat menampungnya. Okey, itu sekedar komen tentang syurga.
Syurga yang sehebat itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Syurga yang seperti itu tuh keluasannya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu sebabnya apabila selagi hayat di kandung badan tidak ada usaha ke arah tersebut, jangan bermimpilah tidak masuk syurga. Jangan bermimpilah tidak masuk syurga. Sekedar jadi orang Islam belum tentu. Tapi mesti jadi orang yang bertakwa. Itu sebabnya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut dari padang mahsyar, tempat timbang menimbang amalan, dengan syurga, Allah Subhanahu wa taala hubungkan dengan satu jembatan. Apa nama jembatan itu? Siratal Mustaqim. Apa Allah sebut dalam surat Maryam? Allah sebut dalam surat Maryam, hanya orang-orang yang bertakwa saja yang dapat melintasi Siratal Mustaqim. Sedangkan yang tidak takwa akan jatuh, akan dikait oleh api neraka dari bawah untuk dijatuhkan. Allah menyebut hanya orang-orang yang bertakwa saja yang sampai ke destinasi untuk masuk ke dalam syurga. Walaupun cara mereka berbeza-beza sesuai dengan amalan masing-masing, cepat lambatnya, tapi yang pasti yang akan melepasi titian Siratal Mustaqim hanya orang-orang yang bertakwa. Begitu disebut oleh Allah di dalam surat Maryam. Siapakah mereka orang-orang yang bertakwa? Di bawah ini Allah menyenaraikan beberapa sifat orang-orang yang bertakwa. Ini yang mustahak. Dan inilah yang menjadi topik atau tajuk kita pada pagi ini, tanda orang-orang yang bertakwa. Andai kata kita nanti sudah memaklumi tanda-tanda ini, kita mesti berusaha untuk memilikinya sebelum dipanggil oleh Yang Maha Pencipta. Yang pertama, ini dia. Yang pertama, Ustaz bacakan ayatnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'. Apa dia maksudnya? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit. Kemudian sifat kedua pada ayat yang sama, wal kaziminal ghaiz, dan mereka orang-orang yang dapat menahan marahnya. Dua. Yang ketiga, wal'afina 'anin nas, dan mereka suka memaafkan kesalahan
manusia lain. Dan sifat yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam ayat ini, ayat 1, 3, 4, Allah sebut 4 sifat orang yang bertakwa. Apa dia 4 sifat itu? Ini yang kita cuba ingin jelaskan. Yang pertama sekali, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya sama ada pada waktu senang atau pada waktu susah, sama ada pada waktu mereka lapang atau mereka dalam keadaan sempit. Itu syarat pertama. Ini juga di antara jenis Al-Quran, tafsir Al-Quran. Sebagaimana pada ayat 2 Al-Baqarah, setelah Allah menyebut, inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin? Ditafsirkan oleh ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita dah jelaskan dengan panjang lebar bahwa tafsir Quran yang paling tinggi kualitinya bila ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran berikutnya. Termasuk ayat ini. Bersegeralah kamu untuk mendapat ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang lebarnya saja bagaikan jarak antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Syurga yang seluas itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Lalu disebut di sini sifat yang lain lagi selain yang 5 tadi pada awal Al-Baqarah. Pertama sekali sifat orang yang bertakwa dalam ayat ini, mereka yang menafkahkan, yang infak harta mereka sama ada ketika mereka senang atau susah. Kita jelaskan. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang suka memberi nafkah. Allah suka kepada orang yang memberi nafkah karena ia sifat utama orang-orang yang bertakwa. Infak. Karena harta adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surat Al-Adiyat. Kita dah bahas dah surah ini ketika menafsirkan juz yang ke-30. Surat Al-Adiyat. Pada ayat 8-nya apa kata Allah tentang orang yang suka menafkahkan hartanya? Allah sebut, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya dia, yakni manusia, sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Itu sudah menjadi tabiat manusia.
Lalu tabiat semula jadi manusia yang lokek, bakhil terhadap harta, tiba-tiba dia suka infak. Sama ada dia dalam keadaan senang, kaya raya, atau miskin, dia tetap infak. Bila kaya, buatlah macam orang kaya, RM50, RM100, RM200, RM300. Kalau miskin, walau RM5, walau RM3, tapi tetap infak. Itu maksudnya. Allah tidak paksa infak mesti banyak. Itu sebabnya Ustaz lihat para jemaah yang memberi infak, sama ada untuk dakwah online, sama ada untuk mafaza Masjid Tahfiz Fatimah Az-Zahra, ada yang RM5, ada yang RM10, ada yang RM50, ada yang ke RM100, ada yang RM1,000, ada yang RM2,000, bermacam-macam. Malah kita dapati yang RM1 pun ada. Infaklah, pokoknya infak sesuai dengan kemampuan. Jihad dengan harta disebut oleh Allah lebih dahulu. Jihad dengan makna bersungguh-sungguh, mengeluarkan harta disebut lebih dahulu daripada jihad dengan diri. Dan tentang fitnah harta disebut mendahului fitnah anak-anak dan sebagainya. Ini memberi isyarat tabiat semula jadi manusia memang bakhil mengeluarkan harta, sebab Allah dah sebut dah sifat mereka sangat mencintai kepada harta. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia sayang pada harta bersangat-sangatan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ataaha illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Maknanya, hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Semuanya disuruh infak. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan. Tak ada orang yang suka menafkahkan harta akan jadi orang yang papa kedana. Tak ada. Ini jaminan daripada Allah. Makin pemurah kita, makin laju datangnya rezeki. Sebab Allah suka kepada orang yang suka menafkahkan.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindarkan dirimu dari neraka walaupun dengan secebis kurma, dan berikan pengemis walaupun dengan kerak nasimu. Maksudnya jangan hampakan orang yang meminta sesuatu. Berilah semampunya. Cuma bagus juga kalau Ustaz sebut di sini, istilah infak dalam bahasa Arab yang kita selalu terjemahkan dengan membelanjakan harta untuk pembiayaan masjid, rumah anak yatim, rumah tahfiz. Nafkah selalu diartikan dengan membelanjakan. Bila membelanjakan, persepsi kita selalu kepada harta. Tapi sebenarnya makna infak yang sebenarnya bukan membelanjakan. Dia lebih kepada mempergunakan. Yang kalau kita ingin buat perbandingan, anfaqa yunfiqu, nafakah dalam English lebih tepat dengan istilah to spend. To spend. Semua kita tahu ada orang yang spend his time, spend his money, juga betul, ada. I spend my money. Tapi juga boleh, I spend my time. Sebab nafkah dalam Islam bukan hanya terbatas kepada harta. Kita spend masa rehat kita untuk berceramah. Spend masa rehat kita untuk menulis. Spend hidup kita ke jalan Allah. Kita kurangkan tidur. Kita kurangkan rehat. Kita kurangkan enjoy. Semata-mata ingin mengejar redha Allah. Itu dipanggil spend juga. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya ada satu riwayat, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Siapa yang punya harta, bersedekahlah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Siapa yang mempunyai tenaga, kekuatan, bersedekahlah dengan tenaganya, kekuatannya, sama ada kekuatan physically atau kekuatan pemikirannya, sehingga dapat memberi pencerahan pada orang lain, spend juga. Karena dia ada kemampuan ke arah itu. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Siapa yang punya ilmu, knowledge, hendaklah dia spend
knowledge-nya, sebar-sebarkan knowledge-nya, manfaatkan knowledge-nya untuk orang ramai, spend juga, sedekah juga. Jadi nafkah atau sedekah kadang-kadang membawa makna yang sama, dan jangan batasi sedekah dan infak itu hanya harta. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita pindah kepada sifat yang kedua. Sifat kedua orang yang bertakwa. Wal kaziminal ghaiz. Sifat kedua orang yang bertakwa, mereka dapat menahan amarah. Tidak panas barang. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. No. Orang bertakwa tak macam itu. Kita baca. Orang yang dapat menahan amarah adalah orang yang dapat mengawal emosinya. Mereka tidak memperturutkan perasaan marah sehingga mengambil tindakan terhadap orang yang menyebabkan kemarahannya, ataupun membalas dendam, walaupun sebenarnya mereka mampu berbuat demikian. Malahan inilah sebenarnya orang yang kuat. Orang yang dapat menahan amarahnya, merekalah orang yang kuat. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bisur'ah, wa innama syadidu man amsaka nafsahu indal ghadab." Sabda Nabi, bukanlah orang yang kuat itu para wrestler. Sur'ah ini penggulat yang badannya besar. Bukan sur'ah ya. Sur'ah tadi sari'u, segeralah. Tapi sur'ah, sebabnya dalam bahasa Arab, al-musara'ah diartikan dengan wrestling, gulat. Wrestler, penggulat. Apa kata Nabi? Bukanlah orang yang gagah perkasa itu orang yang kuat, para wrestler. Wa innama syadidu man amsaka nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu ialah orang yang dapat menahan amarahnya ketika dia sedang marah. Dapat menahan, dapat mengawal, dapat kontrol. Hadirin dan hadirat, Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, wasini atau ausini, tolong tinggalkan untukku wasiat ya Rasulullah. Apa yang patut aku lakukan?" Wasiat maknanya pesan penting. Kata Nabi, "La taghdab." Kamu jangan marah. Sahabat bertanya lagi, "Summa madza ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi? Nabi ulang sekali lagi, "La taghdab." Jangan kamu marah. Sahabat bertanya lagi, "Summa madza ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi? Nabi ulang kali ketiga, "La taghdab." Jangan marah. Apa maknanya? Dapat menahan amarah itu adalah salah satu daripada sifat yang terpuji. Makna terbaliknya adalah sifat yang tercela bila ada orang yang cepat marah.
Tapi bila Ustaz sebut jangan marah, Islam melarang kita tidak marah langsung, yang dipanggil dengan isti'sal. Kita cabut sifat kemarahan itu dari akarnya. Sama sekali tidak ada marah. Tak boleh pula. Kadang-kadang kita disuruh marah dan terpuji bila kemarahan kita pada tempatnya. Marah pada suami yang durhaka. Marah pada isteri yang durhaka. Marah kepada anak-anak yang tidak patuh dan tidak taat kepada perintah Allah. Yang mustahak, kemarahan letakkanlah pada tempat yang sewajarnya. Kalau agama Islam kita diperlekeh oleh orang-orang kafir, lalu kita tak marah? Kita penduduk asal negeri ini diperlekeh. Bahasa kita diperlekeh, agama resmi kita diperlekeh, institusi diraja diperlekeh. Tak marah, rosak iman. Jadi yang mustahak, kemarahan itu jangan dibuang sama sekali, tapi letakkan pada tempatnya. Kepala babi umpamanya dilempar dalam masjid atau surau kita, lalu umat Islam diam saja? No. Kita mesti marah. Ada orang Islam yang dimurtadkan, lalu diam saja? No. Kita mesti ada rasa marah. Yes, itu maksudnya. Sifat orang yang bertakwa, mereka dapat menahan marah, bukan bermakna buang kemarahan sama sekali. Sehingga ada hadis Nabi, walaupun derjatnya dipertikaikan oleh para ulama, hadis, tapi maknanya betul. As-sakitu 'anil haq syaitanul akhras. Orang yang membisu saja terhadap perkara yang hak, yang dia sepatutnya patut tegur, dia tak tegur, dia adalah syaitan bisu. Sudah ada jadi syaitan bisu pula. Itu sebabnya hancurnya satu-satu negara bila para ulama yang tahu hukum hakam diam saja, tak mau tegur apa yang dilakukan oleh penguasa. Rasuah, diam saja. Ini diam saja, ini diam saja. Lingkup satu negeri akan ditimpakan bala oleh Allah. Ustaz pernah tulis bab ini di satu surat khabar beberapa bulan yang lalu. Baik. Nah, sekarang kita berpindah kepada sifat yang ketiga. Pertama tadi apa? Sifat orang yang bertakwa, mereka infak sesuai dengan kemampuan, sama ada senang atau susah. Yang kedua, mereka dapat menahan amarah. Dan yang ketiga, wal'afina 'anin nas. Mereka suka memaafkan kesalahan manusia lain. Maknanya tidak pendendam. Orang yang suka memaafkan kesalahan orang-orang lain. Sangat sedikit orang yang boleh mencapai derjat ini. Tak banyak. Derjat ini lebih tinggi daripada derjat menahan perasaan marah.
Kemarahan barangkali dapat ditahan, tapi memaafkan kesalahan orang lain ini lebih susah. Sebab terkadang-kadang orang dapat menahan perasaan marah, tapi kemudian muncul sifat hasad, dengki, dan dendam. Sebab barangkali orang yang menganiayanya, orang yang ada kuasa, yang ada power, macam mana dia tidak balas? Terpaksa dipendam. Dia tidak balas karena tak mampu. Tapi dalam hatinya tersimpan hasad, dengki, dendam. Ini berbeza dengan sifat pemaaf. Ini berbeza dengan sifat pemaaf. Oleh sebab itu sifat ini sangat istimewa ganjarannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa yang ingin agar dirinya dimuliakan, barang siapa yang ingin agar dirinya dimuliakan dan derajatnya ditinggikan, maka hendaklah dia memaafkan orang yang menganiayanya dan memberi kepada orang yang tidak suka memberinya dan menghubungi silaturahim dengan orang yang memutuskannya. Hadis riwayat Al-Hakim dari Ubay bin Ka'ab. Kisah panjangnya macam ini. Ya Rasulullah, maaf, Rasulullah membuat suatu kenyataan yang akhirnya mendorong para sahabat untuk bertanya. Apa kata Nabi? Di akhirat nanti ada orang-orang yang masuk syurga bersama para rasul, bersama para nabi. Padahal mereka bukan nabi dan juga bukan rasul. Ustaz ulang sekali lagi. Nanti di akhirat ada manusia yang masuk syurga bersama para nabi dan para rasul, padahal mereka bukan nabi, bukan rasul. Statement itu membuat sahabat bertanya, ya Rasulullah, man hum? Siapa mereka? Beruntungnya mereka. Siapa mereka ya Rasulullah? Ini jawaban Nabi. Mereka adalah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Orang berbuat jahat pada dia, tapi dia maafkan. Dia orang yang suka memberi walaupun orang lain bakhil, lokek kepadanya. Dan yang ketiga, dia menghubungkan silaturahim padahal orang itu ingin memutuskan silaturahim dengannya. Dia tak kisah. Walaupun orang itu tidak konteks dia, orang itu tidak kunjungi dia, tapi dia hubungkan juga silaturahim. Memang memaafkan itu susah. Memberi orang yang lokek pada kita itu susah. Menghubungkan silaturahim balik kepada orang yang ingin memutuskannya susah. Atas sebab itu, ganjarannya besar di akhirat nanti. Hadis riwayat Al-Hakim. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah ketiga-tiga sifat tersebut. Satu di antaranya suka memaafkan. Nah, sifat yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka, cinta, kasih kepada orang yang berbuat ihsan. Ihsan maknanya berbuat baik.
berbuat ihsan atau kebaikan kepada orang lain ada beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk. Pertama, memberi manfaat kepada orang lain. Dan inilah yang dimaksudkan oleh ayat. Mereka menafkahkan harta mereka sama ada waktu lapang atau sempit. Itu sebabnya baru-baru ini Ustaz di Mafaza membuat satu ceramah ringkas dalam bentuk pertanyaan. Harta yang Anda miliki, keinginan Anda, manfaatnya untuk Anda ke atau untuk ahli waris yang ditinggalkan setelah mati. Anda memiliki harta sekarang ini. Anda menginginkan harta yang Anda miliki sekarang ini untuk ahli wariskah atau untuk membantu diri Anda? Tentu saja jawaban kita untuk diri kita lah lebih dahulu. Dan jika itu jawabannya, infaklah seberapa yang boleh untuk bekal hidupmu nanti setelah kamu mati. Sebab Nabi bersabda, anak cucu Adam selalu katakan itu hartaku, itu hartaku, itu hartaku. Padahal harta mereka sebenarnya 3 saja. Apa yang dia makan habis, apa yang dia pakai lusuh, dan yang ketiga, apa yang dia infakkan, sedekahkan, itu tidak hilang. Dia akan terima nanti di akhirat. Itu sebabnya namanya sedekah ke, infak ke, wakaf ke, semuanya itu nanti akan datang pada kita setelah kita menemui Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya Ustaz tertarik dengan istilah jangan takut mati. Tetapi yang perlu ditakuti adalah kehidupan setelah mati. Jangan takut mati, sebab kita mesti mati. Jangan takut. Yang perlu kita takuti, kehidupan setelah mati. Macam mana supaya hidup nanti setelah mati agar bahagia dalam kubur dan layak masuk syurga? Infak. Sesuai dengan kemampuan. Itu maksudnya. Dan inilah yang dimaksudkan oleh ayat mereka menafkahkan harta mereka sama ada waktu lapang atau sempit. Dan termasuk juga dalam hal ini menafkahkan ilmu dengan mengajar orang jahil dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Dan juga termasuk menafkahkan harta kepada jalan kebaikan dan ibadat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pemurah adalah dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil adalah jauh dari Allah, jauh dari syurga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Na'udzubillah min zalik. Itu sebabnya Ustaz anjurkan sangat. Ustaz tidak lupa untuk menulis tajuk, kemudian sebut bukunya, muka surat berapa, dan tak lupa
tolong share dengan saudara mara dan kawan-kawan supaya dapat manfaat bersama. Itu namanya infak juga namanya. Share yang baik-baik supaya orang lain dapat manfaat. Jenis infak yang kedua, jenis suka berbuat kebaikan. Yang kedua, menjauhkan keburukan daripada orang lain. Menjauhkan keburukan daripada orang lain, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Di dunia seperti tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ini antara lain yang dimaksudkan. Dan mereka menahan amarah sehingga tidak marah. Dapat menahan, tidak membalas dengan balasan yang serupa yang dia terima. Sabda Nabi yang maksudnya barang siapa yang dapat menahan marahnya sedangkan dia mampu melampiaskan kemarahannya, niscaya Allah akan penuhkan jiwanya dengan ketentraman dan keimanan. Adapun di akhirat, seperti memaafkan kesalahan orang lain, dan ini maksud ayat, dan mereka memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ayat di atas mencakupi dua jenis ihsan tersebut. Jadi ayat ini memberi dua makna ihsan. Sama ada berbuat baik pada orang lain, sama ada kita menjauhkan keburukan menimpa orang lain. Semuanya itu ihsan. Ustaz teringat dengan satu kisah zaman dahulu. Seorang khalifah bangun pada waktu malam untuk tahajud. Pada sepertiga akhir malam. Seperti biasa, bangun jugalah khadamnya atau hambanya. Zaman dahulu. Mengambil air untuk tuannya beruduk. Barangkali karena khadamnya ini atau hambanya ini ngantuk, ketika mencurah, khalifah pun mengambil uduk satu demi satu. Khadamnya, hambanya ngantuk, tercurah ke atas kepala khalifah. Bayangkan, waktu malam sejuk, dicurah pula dengan air. Hamba tak sengaja kerana ngantuk. Begitu khalifah marah kepada hambanya, apa kata hamba? Minta maaf, Tuan, saya tak sengaja. Lalu permohonan maaf hamba diterima oleh khalifah. Ustaz ulang. Ketika khalifah marah kepada hambanya, si hamba minta, jangan marah Tuan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, tanda-tanda orang yang bertakwa, dia tidak marah. Baiklah, kata khalifah, aku tak marahlah sekarang. Tapi maafkanlah saya. Sebab Allah ada sebut setelah tidak marah, wal afina 'anil nas, suka memaafkan.
Lagi-lagi khalifah akur. Aku dah maafkan. Tapi hamba ini hamba yang pandai. Banyak hafal Al-Quran. Apa kata hamba? Tapi Tuan, Allah sambung lagi. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Tak cukup sekadar tidak marah. Walaupun ditambah dengan memaafkan. Kalau orang itu tidak berbuat ihsan. Allah suka pada orang yang berbuat ihsan. Lalu khalifah pun ketika itu menyebut, mula sekarang engkau aku merdekakan. Allahu Akbar. Memerdekakan dari hamba menjadi orang yang merdeka, itu adalah satu ihsan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitulah dikisahkan dalam kitab-kitab tafsir cerita tentang khalifah dengan hambanya tadi. Allahu Akbar. Yang kelima terakhir. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sifat yang kelima ini kita terjemahkan dulu. Sifat kelima orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, maknanya bergelumang dosa, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap Allah, terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Ringkasnya, sifat yang kelima ini, orang yang melakukan dosa, sama ada melibatkan orang lain seperti mengumpat, atau terbatas pada diri sendiri seperti minum arak, semuanya dosa. Kemudian diingat janji, ancaman, serta keagungan Allah. Lalu dia pun memohon ampun dan rahmat Allah. Dia yakin bahawa tidak ada kuasa yang dapat memberi keampunan kecuali Allah. Allah boleh berbuat apa saja yang dia kehendaki sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Ringkasnya, sifat yang kelima ini, jangan terkejut kalau Ustaz katakan. Orang yang bertakwa juga pernah melakukan dosa. Jangan dikatakan orang yang bertakwa itu bebas dari dosa. Yang bebas dari dosa hanya para rasul. Hanya para rasul yang maksum. Itu sebabnya Allah sebut di sini, sifat orang yang bertakwa yang kelima, mereka juga pernah buat dosa besar. Tapi, begitu terlanjur buat dosa besar, mereka segera ingat kepada Allah. Lalu mulutnya istighfar, minta ampun pada Allah. Dalam hatinya berjanji tidak akan ulang lagi dosa yang sama pada masa yang akan datang. Bila ciri-ciri itu ada kepada orang tersebut yang melakukan dosa, dia belum lagi terkeluar daripada kelompok orang yang bertakwa. Tapi dengan syarat, begitu terlanjur, zakarullah, ingat pada Allah.
ingat hukuman Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, lalu mulutnya istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka berjanji tidak akan ulang lagi. Bila ciri-ciri itu ada pada orang yang melakukan dosa, dia still dikatakan orang yang bertakwa. Belum terkeluar. Nah, untuk orang yang jenis macam inilah janji Allah. Pada ayat yang terakhir, kita baca, Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Apa maksudnya? Terhadap orang yang telah memiliki 5 sifat tadi. Mereka itu balasannya ialah ampunan daripada Allah. Itu sebabnya pada ayat 133 tadi disebut, bersegeralah untuk mendapat ampunan Allah dan syurga. Rupanya setelah memiliki kelima-lima sifat tadi, dua-duanya akan dia perolehi. Ampunan dapat, syurga juga dapat. Ustaz ulang sekali lagi terjemahannya. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Selain mendapat ampunan, juga masuk ke dalam syurga, kekal abadi di dalamnya. Bila kami memiliki kelima-lima sifat tadi. Cuma yang menariknya apa kata Allah pada penghujung ayat? Wa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baik pahala, ganjaran bagi orang-orang yang beramal, amilin. Allah tidak sebut wa ni'ma ajrul alimin. Itulah sebesar-besar ganjaran bagi orang yang tahu. Alim itu tahu, tapi Allah tidak gunakan istilah tahu. Wa ni'ma ajrul amilin. Allah gunakan istilah itulah ganjaran untuk orang yang mengamalkannya. Bukan orang yang tahu. Bukan wa ni'ma ajrul alimin, alim, bukan. Bukan alim tapi amil yang mengamalkannya. Oleh sebab itu pagi ini kita dah ada mengetahui 5 sifat. Tapi kalau sekedar 5 sifat ini hanya dalam bentuk teori, sekedar tahu, belum lagi layak mendapat ampunan Allah dan syurga. Mesti dipraktikkan, baru namanya amilin. Apa dia, Ustaz, amilin? Diamalkannya apa yang dia tahu dalam kehidupan sehari-hari. Mula, kalau selama ini bakhil, lokek, suka-sukalah menafkah. Kalau selama ini panas baran, hindarkan sifat itu. Kalau selama ini pendendam, sukalah jadi orang yang memaafkan. Kalau selama ini tidak berbuat ihsan, terutama pada ibu bapa, berbuat ihsanlah sekarang. Dan andai kata banyak terlibat dengan dosa selama ini, segera ingat kepada Allah, segera minta ampun pada Allah, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hanya mereka saja yang layak mendapat kedua-duanya, ampunan daripada Allah dan syurga. Ini rahasianya wa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baik ganjaran bagi orang yang mengamalkannya. Jadi tidak cukup sekedar teori.
Sebab bila ada teori ilmu tapi tidak diamalkan, dia termasuk orang yang fasik. Kita dah jelaskan sebelum ini bahawa Allah akan menyesatkan siapa yang fasik. Di antara sifat orang yang fasik, yaitu orang yang tidak menghubungkan apa yang disuruh oleh Allah agar dihubungi. Apa antara lain makna menghubungkan yang disuruh oleh Allah agar dihubungi? Bukan sekedar silaturahim. Menghubungkan antara ilmu dengan amal. Menghubungkan antara teori dengan praktikal. Menghubungkan antara iman dengan amal saleh. Semuanya itu tergolong sesuatu yang wajib dihubungkan. Kalau tidak, fasik. Orang fasik, Allah yang sebut. Allah akan menyesatkan orang-orang yang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan penjelasan ringkas selama 1 jam 5 minit pagi ini dapat membuka mata kita, membuka minda kita untuk kita amalkan, insya-Allah. Amal mesti. Itu sebabnya jawapan yang Ustaz akan forward, kirim nanti dalam grup WhatsApp, begitu juga Facebook, yaitu hidayah tidak datang dengan sendirinya. Dia mesti dicari. Dia mesti diusahakan. Sila baca jawapan Ustaz terhadap pertanyaan salah seorang jemaah, kalau tak salah Tuan Haji Amiruddin Tahkim, yang bertanya, Ustaz, ada sebut baru-baru ini bahawa seseorang akan diberi oleh Allah hidayah. Allah berkuasa memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Lalu ditanya, apakah hidayah itu sesuatu yang perlu diusahakan, Pak Ustaz? Perlu dicari? Ustaz jawab pagi tadi, dan Ustaz akan kirim insya-Allah dalam setengah jam atau 1 jam lagi. Sila baca. Bukan baca saja, tapi amalkan. Bukan baca dan amalkan saja, dakwah, share dengan saudara mara dan kawan-kawan. Semua kita ada grup, share. Mudah-mudahan orang lain juga dapat manfaat. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pagi ini kami dapat penerangan yang cukup bermakna agar kami layak mendapat ampunan-Mu dan syurga-Mu yang lebarnya bagaikan jarak antara langit dan bumi. Rupanya kami mesti memiliki 5 sifat. Suka infak, nafkah, sama ada kami senang atau susah. Yang kedua, kami mesti jadi orang yang tidak suka marah, dapat menahan emosi. Yang ketiga, kami mesti menjadi orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan kami mesti berusaha supaya berbuat baik senantiasa. Dan terakhir, yang kelima, kami manusia biasa, ya Allah, pernah melakukan dosa, kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar. Kami tahu, ya Allah, itu semua boleh mengundang kemurkaan-Mu. Tapi kami senantiasa ingat kepadamu, ya Allah, bahwa Engkau Maha Pengampun. Oleh sebab itu kami mohon ampunan-Mu. Dan kami berazam untuk tidak mengulanginya lagi pada masa-masa akan datang. Kami yakin, ya Allah, Engkau tidak pernah mungkir janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Tapi dengan syarat, ampunan-Mu dan syurga-Mu kami akan dapat. Dengan syarat,
agar kami amalkan apa yang telah kami tahu. Berilah kami taufik-Mu ya Allah, dorongan-Mu sehingga dapat mengamalkan apa yang kami sudah tahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.